الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وعظة لأولي النهى والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه القادة الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الحاضرين والحاضرات القائمين لرمضان والقائمات Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah salat tarawih di Masjid Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Simpang Timun, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikannya. Alhamdulillah di malam yang ke-22 ini, di 10 malam terakhir, kita masih diberikan kesempatan hidup, dan kesempatan itu mahal sekali, sebab setiap orang yang mati memohon kepada Allah untuk kembali, walau hanya sesaat, tapi tak diberi. Jadi nikmat ini sungguh sangat mahal. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Yang kedua, di hari baik, bulan baik ini, kita masih diberi Allah SWT keimanan, yaitu yang membuat kita melakukan amalan-amalan ini mudah-mudahan berbuah ampunan dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Itu nikmat yang kedua. Kita masih bisa menemui bulan-bulan atau hari-hari baik ini, malam-malam yang sangat menentukan. Ketiga, kita dalam keimanan itu masih dalam ketaatan kepadanya. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan syukur ini menambah lagi nikmat yang Allah beri, sehingga hari-hari yang tersisa ini menjadi milik kita. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan kita, menjadi imam kita. Beliaulah yang mengajarkan ini kepada kita. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kemudian dakwah beliau, kita tidak mengerti apa-apa. Sebagaimana beliau sebelum diberikan kepadanya wahyu dan belum diangkat jadi rasul, juga dalam keadaan belum berilmu. Misalnya ketika Abu Talib radhiyallahu tidak jadi karena tidak jadi dia mengucapkannya.
Abu Talib ketika akan meninggal, Nabi katakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya ammi, wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat ini menjadi alasan bagi saya membantumu nanti di akhirat. Tapi Allah tidak izinkan. Beda lagi dengan seorang anak Yahudi yang sering membantu Nabi SAW. Ketika akan meninggal, Nabi katakan kepadanya, qul au aslim taslam, qul la ilaha illallah, masuklah Islam, kamu akan selamat. Maka dia menoleh ke ayahnya. Ayahnya mengizinkan, ajib Abul Qasim, ikuti apa dikatakan Abul Qasim. Lalu dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fatala'la'a wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah berseri-seri karena dia mengucap alhamdulillahillazi anqazahu Allahu bi minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya denganku dari api neraka. Masya Allah, kaum muslimin dan muslimat. Karena apa? Dia menutup akhir kehidupannya dengan kalimat yang bila ditimbang dengan langit dan bumi, maka lebih berat kalimat ini. La ilaha illallah. Al-ibratu bil khawatim. Maka al-ashr awakhir menjadi begitu penting karena dia adalah hari-hari terakhir. Yang kedua, kita lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Pada awal-awal mulanya, Nabi ditunjukkan kepadanya malam Lailatul Qadar. Kemudian nusiyaha, kemudian beliau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak tahu lagi di malam apa Lailatul Qadar itu. Awalnya Allah tunjukkan kepadanya. Nah, walaupun demikian, walaupun di saat beliau ditunjukkan malam Lailatul Qadar, ditunjukkan kepadanya malam apa? Jangan tanya saya, Nabi aja lupa. Ya, jangan tanya saya, Nabi saja dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Tetapi walaupun ditunjukkan baginya malam apa Lailatul Qadar, beliau tetap menghidupkan 10 malam itu. Berarti malam itu tetap utama walaupun tanpa Lailatul Qadar. Paham? Tidak paham. Kalau tidak paham, tidak akan saudara. Kalau nak sudah sepotong paham. Nah, bahwasanya tanpa Lailatul Qadar, malam-malam terakhir tetap malam-malam utama. Tetapi lebih lagi utama dengan adanya Lailatul Qadar. Jalurnya bahwa jemaah Ibnu Mas'ud semuanya orang-orang utama. Walaupun tidak ada ustadz ini datang misalnya, tapi dengan kedatangan beliau tambah utama. Jole? Aduh jole leh. Mak, coba so contoh ke ayu nih. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi malam-malam Lailatul Qadar, walaupun di awal ketika Nabi ditunjukkan kepadanya malam Lailatul Qadar, beliau tetap menghidupkan 10 malam terakhir itu. Karena tanpa Lailatul Qadar pun malam-malam itu adalah malam utama. Dan ditambah lagi keutamannya dengan datangnya Lailatul Qadar. Jelas? Kalau jelas sudah oleh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu Nabi alaihi salatu wassalam seperti hadis Aisyah dan Ummu Salamah dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya iza dakhalal asyru, apabila masuk 10 hari pertama bulan Afwan, 10 malam terakhir bulan
Ramadan. Pertama, Aisyah mengatakan kana yajtahidu fihinna atau fiha ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir lebih dari kesungguhannya beribadah di malam-malam sebelumnya. Terbayang tuh, malam-malam sebelumnya Nabi 1 rakaatnya 5 juz. 5 juz. Terus tolong nambah lah. Kalau kita 5 baris. Baris rakaat. Asal panjang dikit dan mulai batuk menular di belakang. Allah musta'an. Kaum muslimin Ustaz. Nah, di malam-malam terakhir lebih lagi. Kemudian Nabi alaihissalam di bulan Ramadan, di luar Ramadan pemurah, di bulan Ramadan tambah murah, di bulan 10 malam terakhir lebih murah lagi. Subhanallah. Ini tanda bahwa malam-malam ini malam-malam utama. Dan ijma' ulama Islam mengatakan 10 malam terakhir adalah malam-malam terbaik sepanjang tahun. Sebagaimana 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, sekarang Allah sudah beri kita. Apa yang diberikannya? Kesempatan ini. Allah sudah izinkan kita untuk menikmatinya, diberikannya iman, diberikannya kesempatan. Umur masih ada, sehat juga masih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita nak tahu apa yang mesti kita lakukan. Kaum muslimin, alhamdulillah yang masuk putaran akhir biasanya adalah orang-orang yang bermental. Yang masuk putaran akhir adalah orang-orang yang bermental juara. Iya, mengikuti kompetisi perlombaan dari hari pertama sampai 20. Berat, ya kan? Tak boleh. Berat apa enggak? Berat. Tapi terasa ringan. Apa yang membuat dia ringan? Apa yang membuat dia ringan? Imanan wahtisaban. Karena kita beriman. Yang kedua, karena kita berharap ada balasan besar. Tentu balasannya. Ibarat berdagang, ini air. Kalau di hari-hari biasa untung 1 gelas atau 1 botol ini 500 rupiah. 5 rupiah. Ada tambahannya? Enggak. Tapi di bulan Ramadan ambillah keuntungan berapa kamu mau. Apa modal? Enggak kena bayu ini solo. Berapa modal? 2.000. Ribu mati modal baju siko jangan sampai tak baju saya dibeli oleh Allah SWT 700 kali lipat atau lebih tu nak baju ya kan tak dia nak berharap pahala nak kembali dan ayu kurang kan ya karena berharap pahala apalagi di bulan puasa. Ya, kalau bisa cek sih kau buku tiap Isa dia kan. Nah, cuman tadilah soalnya nyampein kami Isa lah ya lagi sasa-sasa dia punya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, karena kita ingin beruntung tadi dan untungnya dengan Allah SWT tidak terkira dan terhingga. Jelas? Itu yang membuat hari-hari yang sudah lewat terasa ringan. Tidak mau nak tonton menggali.
Lepon nangale. Nunggu duyan oge, lepon na. Lepon na. Kalau dah oge. Lewo dia nunggu Nah. Tapi kalau sebantu alun tak duduk le bunyi kan. Alun sampai melunggu naik lah sitan bunyi kan. Amo terlolok dah. Amo terlolok. Itu bau duyan. Bahkan karena bahagianya kita tinggalkan kasur empuk di rumah. Buat polopong. Kan buat polopong. Buat duang suduang. Tahu duang suduang? Lolok di situ. Tak kena nyamuk orang. Makanya bapa kok 2 slok. Setu nam. Kinilah nak awak autan je pakai okok je malu lah nak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Hilang ngantuk itu. Apa sebab? Duyan owe tahu. Padahal bakulah harga. Padahal duyan lah cokok dah. Lah cokok dah tu pergi. Lah baca aku. Tapi Masya Allah orang nori tu hilang ngantuk. Kadang dah lulu datuk dia. Kadang dah lulu tak datuk. Dan lu masuk satu-satu tak boleh sabit nombor lah. Kalau sabit nombor bahaya. Angkau dia. Kan dia sah. Ini kan nak habis. Awak-awak memang ni. Jadi tak boleh sabit nombor lagi. Ma'asyarul kiram rahmati Allah. Nah, andainya perasaan kita menunggu pahala dan kebaikan rahmat yang turun dari Allah di 10 malam terakhir ini, minimal seperti perasaan orang yang nunggu duyan, insya-Allah tak tolok-lolok di malam ini. Bau menunggu duyan. Padahal dek duyan lu kayu anda. Cenunjuk siapa nolak kayu dek nunggu duyan. Abu kafi. Ndak ada nunggu doyan aja. Dek maju. Jodoyan now. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi subhanallah sampai ndak lolok. Demikian juga orang yang berjualan. Apa dek malam-malam terakhir banyak tompek-tompek jual kue, jual apa namanya, jual kain. Sampai pagi buka. Dek apa? Dek apa? Dek laku. Kedek laku. Yang kebanyakan wang kapahsu. Bukankah? Dek kamu saja. Makanya dek tahsu deknya malam tu panjang. Ambo lah mencuba. Bukan tonton aja. Ambo pernah menjadi pelayan di rumah makan di Malaysia. Pernahnya enggak? Sampai-sampai ndak sampai sahur, ndak habis waktu sahur habis. Apa sebab? Nyopas waktu sahur banyak orang makan. Lah mehman dek melayani uang metong piti. Ndak roh? Biasa dia biasa dapat 2,000 sahi, di Ramadan dapat 5,000 sahi. Ndak lewat ya. Ndak RM5 je. RM5. Ndak lewat ya. Padahal berapalah nilainya. Tetapi nah sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan coba bayangkan. Kalau pertama tentu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau hutang sudah lunas semuanya, catatan kesalahan sudah diputihkan semuanya, ado jangan konodondo, pulang dia, pulang ke akhirat tanpa bawa dosa. Kemana sampai wak? Apa dia nak doa? Kan tak ada dosa lah. Kalau tak ada dosa, mana ada? Surga. Nah, kalau surga jangan tanya joleng apa awak.
Iya sabun ada bocoran sekene tentang surah guru. Nak nongol? Nak nongol? Bidadari surga itu, hanya kalau soal bidadari itu tertarik. Kalau susu nak kita tertarik panu, rayu, madu. Tapi sawi orang Tino, masya Allah, jantan-jantan tu belah hilang. Nah, bidadari surga itu kalau sempat mengerling ke dunia ini, itu tebako dah, dek cahayu kerlingan ini. Tahu macam mana? Dia tahu lah surah tebako dah. Alam dunia dengan alam akhirat berbeda. Kemudian kalau meludah bidadari itu kalawi mani sodo samudra India, samudra Pasifik, samudra Atlantik, mani sodo. Itu tak Cina dia apa? Indah awak hati so kan dapat. Lain dia habis dah serius kan. Jadi kalau memang itu yang terbayang, itu baru sebagian dari nikmat. Jadi seolah bini awak tidak akan cemburu dah. Itu tidak ada rasa cemburu. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Seluruh penyakit hati itu sudah dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kita semuanya bersaudara. Kemudian tidak ada non turo sodo, non jantan condo umur 30-an sodo. Sebaya boyo den kolah hati. Umur 30-an. Nah, muda. Yang perempuan umur belasan. Kawa'iba atraba. Kalau dimaknakan kawaib itu adalah anak-anak gadis yang baru menanjak remaja. Kalau bahasa awak tua-tua dulu sweet. Lalu apa bang? Sweet 17. Ya, umur belasan. Asabaya itu tahu ini. Sebahaya itu terus. Nah itu yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa. Nah bisa dicapai dengan malam-malam ini. Bayangkan, ya gaji kita kalau dapat Lailatul Qadar dulu. Berapa gaji malam Lailatul Qadar? 1000 bulan. Berapa lama malam itu? 10 jam. Centong malam. Mulai malam bila? Terbenam matahari. Jam berapa? 6:30. Nyolang subuh berapa lama? Iya nyak berapa lama? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 10 jam. Iya. Ke 10 jam? Atau 10 jam setengah lah. Anggap 10 jam. Kalau dapat malam Lailatul Qadar, berarti kan 1000 bulan. 1000 bulan gaji awak. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 bagi 10. 83 bagi 10. 8,3. Satu payah metong. Nah, 8 sama dengan 8 tahun wak bakojo beramal malam itu sejam saja bernilai 8 tahun. Berapa gaji sebulan? Rahasia. 8 juta. Nah, 8 juta sebulan. 8 tahun per bulan. 8 tahun per bulan 96 bulan kali 8 juta lah bila mati kalkulator 8 ke 9 berapa? 8 ke 9 72 8 kali 6 48 ya
72 tambah 48. Mak payah metong. Satu. Boleh. Nah, berapa tiba gaji dia tu? Ya 8 ke 96 tadi. Tiba kurang 1 miliar lah. Lebih. Kalau sampai disuruh awak uang kini lembur sajam beramal di malam Lailatul Qadar dan gaji 8 tahun. Tolok lolok. Ambo je mata lolok. Ha? Iya. Ambo mata lolok cira. Jadi malam ko apa sip pertama 4 jam. 4 jam. Jen lolok dak? Dan gaji 1 miliar. 4 jadi 4 miliar ya. 4 miliar 4 jam. Ambo mata lolok dah. Buat tiba. Kan iya? Nyolang menemo do buat hati. Kalau hati sudah buat ndak ambo mata ndak akan tidur. Itulah makanya yang akan menghidupkan itu imanan ihtisaban tadi. Yakin itu benar-benar perintah Allah, benar-benar janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap hanya itu. Makanya as-salaf mereka tidak bisa tidur di malam-malam itu. 10 malam terakhir. Dimulai dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang nak kita lakukan di malam-malam ini? Ya. 1. Qiyamu al-lail. Qiyamu al-lail ashl awakhir. Kapan dimulai qiyam itu? Kalau qiyam diartikan salat, ya setelah Isya. Tapi kalau qiyam diarti dengan seluruh amalan yang Allah cintai, kan banyak amalan yang Allah cintai yang kita lakukan di malam itu. Bersedekah, berdakwah, baca Quran, berzikir, memperbaiki hubungan yang sudah putus, disambung kembali. Itu juga masuk amal di malam itu. Berarti segala amalan kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi bagian dari Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau malam dimulai dengan terbenam matahari sampai terbit fajar, maka yang harus lakukan 1, salat fardu kita mesti dijaga lebih dari kita menjaga salat tarawih. Sebab salat Isya sekali itu hanya 4 rakaat lebih bernilai dari salat tarawih yang 20 berapa tadi? 23. Seboleh rakaat. Yang 4 rakaat Isya itu lebih berharga di sisi Allah dari salat tarawih. Oleh sebab itu jangan seperti sebagian kaum muslimin, Masya Allah tarawih datang, Isya ndak salat. Ada pula gena salat Isya sudah tarawih. Apa salat cuma salat rajin mah. Anak sampai salat Isya tadi doji. Apa itu? Kekonyangan makan kuabunya. Subhanallah. Tu apa tiga tadi? Moga hari tadi nak sampai terlolor sudah. Tarawih rajin, maghrib, Isya tak berjamaah. Kita katakan sok jen salat je tarawih lecu, tapi salat maghrib di masjid, Isya di masjid. Sebab man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama salla nisfa lailah. Siapa yang salat Isya berjamaah seperti salat setengah malam. Wa man salla subha fi jama'atin faka'annama salla laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah seperti salat semalam suntuk. Nah, nanti ada lagi man salla ma'al imami hatta yansarif kutilahu qiyamul lailah.
mana yang lebih afdal, salat isya dan subuh berjamaah seperti ditulis salat semalam suntuk, dibanding dengan salat tarawih yang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, salat setengah malam, mana yang lebih afdal? Isya dan subuh berjamaah lebih afdal daripada tarawih dan tahajud berjamaah. Oleh sebab itu, sebagaimana kita sangat antusias dan berambisi bersungguh-sungguh menghidupkan tarawih, maka menghidupkan maghrib, isya, subuh berjamaah harus lebih bersungguh-sungguh. Terus zuhur asar pun sabu Ustaz. Buat cerita malam cakap mah. Cerita wak mah malam, siang isu lah cerita waktu siang. Buat cerita mah malam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Ini al-martabatul ula, martabat pertama. Martabat kedua yaitu setelah salat fardu kita laksanakan berjamaah, khususnya di malam-malam yang fadilah ini adalah salat malam, qiyamul lail, tahajud, tarawih, qiyamul lail adalah nama yang sama, nama yang berbeda untuk salat yang sama. Cuman di tarawih di bulan Ramadan itu didahulukan di awal waktu. Apa sebab? Salah satu hikmahnya supaya sebagian besar umat bisa melaksanakannya. Maka ikutilah. Mana lebih afdal, salat di rumah sendiri atau berjamaah di masjid? Berjamaah di masjid khususnya saat ini lebih afdal. Tapi Nabi dulu sendiri-sendiri Ustaz. Sahabat juga sendiri-sendiri. Satu, Nabi pernah sholat berjamaah, dan ketika beliau menjadi imam, masjid langsung penuh oleh masyarakat. Tetapi Nabi melihat itu khawatir, kalau diteruskan nanti diwajibkan. Kalau diwajibkan, tidak akan sanggup kita. Tidak akan sanggup. Nabi sangat sayang sama kita. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu tak pernah disuruh memilih antara dua perkara kecuali memilih yang paling mudah di antara keduanya. Oleh sebab itu jangan cari kemudahan lagi yang tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, diwajibkan 50 waktu salat. Nabi murajaah kembali kepada Allah, minta keringanan berkali-kali sehingga hanya tinggal 5. Dan subhanallah, yang 5 ini ya dihitung 50 oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah putuskan bahwa 5 waktu ini bernilai 50 waktu. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka ikutlah bersama imam salat berjamaah. Nah, sampai selesai. Apa sebab? Karena man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah, dituliskan baginya salat semalam suntuk. Ini yang kedua. Nah, di antara kita mungkin setelah salat bersama imam mungkin masih ada tersimpan keinginan atau kebiasaan salat di penghujung malam. Di penghujung malam. Nah, apakah dibolehkan salat lagi atau tidak? Kalau mengikut pilihan Imam Ahmad rahimahullah, kalau sudah salat sama imam sudah dapat pahala salat semalam suntuk. Tapi jumhur mengatakan karena Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang dari Imam Ahmad dan lainnya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam setelah salat witir salat 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan. Sebagian ulama mengatakan 2 rakaat ringan ini setelah azan subuh. Berarti salat sunat subuh, karena salat subuh memang disunahkan untuk ringan. Kalau ini yang dimaksudkan, berarti tidak sabit Nabi SAW salat setelah witir. Tapi sebagian mengatakan itu adalah salatnya sebelum masuk waktu subuh. Salat sebelum waktu subuh. Berarti
Berdasarkan itu berarti ada sholat sunat yang dilakukan Nabi selepas sholat witir. Jelas? Nah, berdasarkan inilah sebagian mengatakan silakan sholat selepas witir bersama imam. Nah, dalam hal ini terjadi 4 pendapat ulama. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat yang paling lemah, ketika imam sholat witir tadi, dia ikut imam. Ketika imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, setelah akhir witir nih, bukan akhir tahajud, akhir tarawih, enggak, akhir witir. Dia enggak salam, tapi sholat lagi 1 rakaat, sehingga sholatnya tidak jadi witir. Jadi 4 rakaat jadinya. Kalau sholat witirnya 3 rakaat sekali salam. Kalau sempat 2-1, berarti dia sholat 2 rakaat. Imam 1, dia 2. Imam 1, dia 2. Ini pendapat tidak ada dalilnya. Justru bertentangan dengan dalil yang sahih. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu untuk diikuti. Itu pula mungkin tadi kita mengikuti 1 rakaat tadi, sepakat semuanya. Nah, ya. Kalau saya sudah merasa 2 tadi Ustaz, tapi kawan-kawan setelah salam baru saya ragu. Setelah salam ketika antum bilang witir rasanya belum cukup. Akhirnya ketika banyak yang bilang tidak cukup, baru teringat kembali. Oh Ustaz, saya tadi bayangan sudah 2, cuman baru 2 yang ke-6, bukan 2 yang ke-8. Ternyata kawan-kawan rupanya baru 7. Allah Ustaz. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam disuruh supaya diikuti. Sekarang ketika dia naik lagi ke atas tanpa sebab, kan ada sebabnya yang syar'i, berarti dia mengada-ngada, maka di sini tidak dibolehkan. Ini pendapat yang paling lemah. Pendapat kedua yang juga lemah tapi tidak selemah yang pertama, yaitu di saat seseorang hendak menambah sholat selepas witir bersama imam, maka dia sholat lagi witir atau sholat 1 rakaat witir untuk menggenapkan witir tadi. Kemudian sholatlah berapa dia sanggup, 2 rakaat. Selepas itu dia witir lagi terakhir. Nah, pendapat ini bercanggah dengan hadis Nabi SAW yang melarang ada 2 kali witir dalam semalam. Ini bukan 2, 3 malam. 3. Nah, yang seperti ini juga tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Yang ketiga, dan juga tidak menjadi pilihan yang tepat, yaitu atau kurang tepat, yaitu ketika imam sholat tarawih dan ketika imam sholat witir, dia memisahkan diri dari imam sebab dia ingin menambah lagi di waktu malam. Ini pertama, dia menghilangkan pahala sholat 1 malam. Ya sih? Rugi dia, rugi. Ditambah lagi, jangan-jangan nanti dia tidak terbangun di sholat malam, rugi 2 kali. Oleh sebab itu ini tidak dianjurkan. Tapi kalau dilakukan, ya dari sisi sah saja dia sholat, cuman dia rugi dari segi fadilat. Di sisi fadilat. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah dia tetap sholat bersama imam sampai selesai witir. Berarti pahala sudah dapat. Tapi dia ingin nambah lagi, maka sholatlah dia 2 rakaat berapa yang Allah izinkan dia sholat. Dia sholat 2 dan tidak ditutup lagi dengan witir.
Karena kalau untuk witir berarti 2 kali witir semalam, itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya dia tidak witir, tidak witir lagi, berarti salatnya terakhir tidak witir. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikanlah salat terakhir kalian di waktu malam itu adalah salat witir. Inilah yang membuat Imam Ahmad memilih pendapat yang pertama tadi. Kalau sudah salat bersama imam sampai selesai, maka dia cukup dengan itu. Dia beribadah yang lain saja selepas itu sampai waktu sahur dan sampai waktu ini. Ada zikir, ada baca Quran, ada sedekah, ada masak bagi yang masak untuk sahur dan sebagainya. Ada i'tikaf, baca Quran dan sebagainya. Nah, adapun jumhur yang membolehkan itu, mereka beralasan makna hadis ij'alu akhir salatikum bil-laili witran, maknanya bukan rakaat terakhir itu witir, tidak, tapi jumlah keseluruhan dari salat malam itu jumlahnya adalah ganjil. Maknanya, kalau tadi kita salat berapa? 11. Nanti Syekh misalnya nanti malam bangun lagi salat 80 rakaat. Misal, kalau tengok, katanya ada yang salat 1000 rakaat sehari. Tak sunat. Saya meragukannya karena biasanya datang dari jalur-jalur yang tidak valid. Ala kulli hal. Sampai ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah 40 hari tidak berwudu kecuali sekali. Cayo je wong tu. Cayo je. Pok poncar ndak lolok. Ndak muang angin. Awak saya ndak muang angin lah babo ketukang wi. Ikam 40 hari nak buang angin. Tapi tu dia kalau anda berilmu ya sonang kono kicuah. Sonang kono kicuah. Cayo je wong 40 hari Imam Hanifah ndak. Itu sampailah kepada Ibu Hanifah, Imam Syafi'i minta karamah ke kuburan Abu Hanifah. Itu tambah kalau nyentai dia je cayo apa lagi kok. Masa Imam Syafi'i tiai ke kuburan Abu Hanifah di Baghdad minta ngalap berkah. Yang tadi aja ndak bersanad cayo apalagi kau ada sanad. Walaupun sanadnya ada penduto nih di dalamnya. Ala kulli hal. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai kenapa tadi itu? Nampak berapa puluh rakaat tadi. Misal beliau sholat 8 rakaat lagi, ya kan? Tetapi kalau dia tidak witir lagi, berarti 8 tambah 11. 29 dan 8 tambah 11 boleh. Salah boleh lah. Ikau pergi menggali ke? Tak sogi ngali. 8 tambah 9. Boleh tambah 8. 9 boleh rakaat. Kalau nya salat 10 berarti 21. Salat 2 boleh berarti 23. Salat 4 boleh berarti 25 dan seterusnya. Tetap ganjil. Berarti makna hadisnya bilangan akhirnya tetap ganjil. Ini pilihan nomor 2, tapi yang paling kuat wallahu a'lam berdasarkan dalil adalah yang pertama. Sebab hadis yang dijadikan alasan bahwa Nabi salat setelah witir, salat 2 rakaat khafif, itu masih diperselisihkan oleh ulama apakah itu sebelah subuh, maksudnya sunat subuh setelah azan, atau sebelum subuh. Wallahu a'lam. Yang mengatakan dia sebelum subuh berarti dia salat sunat setelah salat witir, bukan salat sunat setelah masuk waktu subuh. Wallahu taala a'lam. Nah, di antara amalan utama, amalan utama yang kita lakukan adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an akan datang hari kiamat membawa syafaat bagi kita. Dan salah satu sebabnya adalah karena aku larang dia tidur di waktu malam, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Puasa pun datang, aku larang dia makan dan minum waktu siang, maka izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Dan sebaik-baik baca Quran, lebih baik malam atau siang?
Hmm? Ya, sebagian besar ulama mengatakan membaca Quran di malam hari lebih diutamakan karena hadis tadi. Sebagian mengatakan di siang hari karena di siang hari orang banyak kesibukan tapi dia sempat membaca Quran menjadi utama. Wallahu taala a'lam. Ma'asyiral kiram, dan jangan lupa sebaik-baik amal pula khususnya di malam Lailatul Qadar adalah berdoa. Berdoa terbaik, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ingat, siapa yang ingin dimaafkan Allah, jangan lupa memaafkan hamba-hamba Allah. Kalau tidak dimaafkan, maka amalan kita tak diproses. Tidak diproses, tidak cair, Pak. Tidak cair, Pak, pahalanya. Jangan tunggu di akhirat. Kalau di akhirat tunggu nanti lama prosesnya. 50.000 tahun kita nunggu hisab. Lama prosesnya. Jangan-jangan namu awak terlambat pula diambil huruf Z pula namu. Kalau berdasarkan panggilan abjad, awak terakhir lah. Tapi insya Allah berdasarkan amal insya Allah. Oleh sebab ketika ada yang bertanya, Ustaz kita mesti ikut Nabi dalam segala hal. Saya bilang iya. Walaupun hanya sifatnya adat dan tradisi beliau, iya saya bilang. Sebab apa? Nabi itu paling cepat masuk surga. Oleh sebab itu saya nak niru-niru dia supaya dekat dengannya. Kalau dokek-dokek kan tak payah main bola. Ya kan? Ya. Makanya ikut Nabi SAW. Tempel terus di beliau. Jangan sampai jaga jarak. Ya, jaga jarak waktu pandemi aja. Ya, kalau sudah jangan jaga jarak dengan Nabi SAW. Karena mengikut itu tanda cinta, meniru itu tanda senang. Ya Pak, apa pandai main bola dulu? Hah? Enggak pandai main bola dari dulu tak jual. Nengok bola pun tak jual. Elok roh. Kalau kami lah kalau fitnah kami tu. Sehingga Maradona kan, kalau pendek badannya bati-bati ulo Maradona gol dia awak. Gol bunuh diri. Allah musta'an. Jadi apa sebab? Karena kita kagum, kita tiru. Karena kita cinta, kita ikut. Sah? Makanya tanda cinta Nabi itu apalagi cara buktinya kalau bukan karena mengikuti cara Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu saya katakan kita ikut Nabi. Segala hal, iya, segala hal kalau bisa. Kecuali nikah lebih dari satu. Yang bilang 4 dulu, 1 aja belum. Nabi diizinkan menikah lebih dari 4. Kalau kita hanya diizinkan 1. Karena yang berkuasa di negeri ini kan ibu-ibu, emak-emak. Ya kan? Kan ibu kuasa emak-emak di negeri ini. Makanya lahir PP nomor 10. Tidak boleh menikah kecuali izin istri pertama. Mano kan dapat. Tak ada cerita tu. Jarang dapat itu. Itu betul-betul beruntung orang yang dapat itu. Ya. Sampai kini Allah ada kalau izin. Allah telah ambil lo kan? Lah ambil. Awak termasuk jenis pengocui. Nah. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini diantara amalan utama satu qiyam, yaitu dengan salat. 2 baca Al-Quran. 3 doa. Istighfar diperbanyak. Dan doa ini karena isinya kita minta dimaafkan, oleh sebab itu harus punya sifat pemaaf juga. Tidak usah cerita lagi saya yang lebih tua, dia yang harus minta maaf. Tidak, hapus itu rumus itu. Tidak ada rumus itu lagi. Yang tua, yang muda, siapa yang lebih dulu memaafkan, dia lebih utama. Siapa yang dulu memulai mengucapkan salam, dia yang paling utama. Kalau kawan tidak mau memaafkan, itu urusan dia. Yang penting kita sudah mengatakan, saya sudah maafkan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Sekira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan hari-hari malam-malam yang utama ini walaupun tidak bisa secara full, tapi jangan lupa, saya lupa tadi ada satu lagi, i'tikaf. Nah, tapi saya sebut secara eksplisit tadi ketika mencontohkan dengan nunggu
Duyan. Kalau nunggu duyan kayak batang mau nunggui. Kalau gitu, kalau nunggu Lailatul Qadar di mana? Di masjid. Itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab kalau sudah itikaf, tidak bisa nengok bini ancak rumah lah. Ya kan? Tidak bisa nengok bantal konyek. Tidak bisa menikmati ruang AC. Tapi di sini adalah kenyamanan kita. Istilahnya rundo ya. Rundo selama 11. Bagi yang tidak punya kesempatan yaitu untuk etikaf karena keterikatan kewajiban di sana sini, misalnya yang guru masih maju, udah pensiun, aman, alhamdulillah, tidak ada alasan. Masih maju, bila tempo, ada tempo lah, subhanallah. Anda dapat minimal berdiam di masjid dari waktu ke waktu, sejam sehari atau sejam, 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Dan setelah itu kita melaksanakan kewajiban. Khususnya 20 malam kan tidak wajib. Kalau wajib tidak, berarti malam misalnya pada lolok rumah, cak lolok musajin. Ya. Atau lolok je lah rumah tapi bawa makan besar. Tidak bisa secara penuh, tapi jangan sampai tidak ada waktu kita di rumah Allah, khususnya di waktu-waktu utama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Apa dia capek nak pagi-pagi? Belum tentu hari raya kita berbeda. Ya, kita berharap nanti sama. Enggak? Enggak mau sama. Nah. Mau kita berhari raya sama-sama atau berbeda? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tentu sebesar-besar syiar yang menunjukkan kita bersama dan bersatu adalah hari raya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah membuat syariat yang bila kita kepadanya taat, pasti kita tak berbeda pendapat. Tak akan beda pendapat. Khususnya mereka yang berada di satu tempat. Apa itu? Lihat hilal. Lihat hilal. Tuh sudah itu buat tajuk lah. Orang tidak nampak dari Ustaz. Yang tidak nampak mengikut yang nampak. Tidak nampak saudara Ustaz. Kalau tidak nampak ngapa buat? Sempurnakan bulan. Berbantah sudah itu adalah? Tidak. Tapi orang Arab lah dah lu ayo Ustaz. Pada mata air dah lu lalu ke awak lah. Kan mata air dah lu pada awak bulan lu tentu lah. Kan ya? Kan mata air dah lu lalu ke awak pada kenya bulan. Mungkin lalu kenya lalu lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang jadi patokan adalah terlihat atau tidak terlihat. Bukan terhitung atau tidak terhitung. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita benar-benar menjadi pengikut yang setia, maka ikutlah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya 2 metode yang dipakai oleh
Nabi SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, diikuti para a'immah kaum muslimin dan muslimat. Selepas itu mereka tidak pernah terjadi di dunia Islam hari raya di satu tempat berbeda. Tidak pernah terjadi di satu tempat berbeda hari rayanya, kecuali setelah masuk ilmu hisab. Kecuali setelah masuk ilmu hisab. Berarti yang bikin masalah ilmu hisab atau ru'yatul hilal? Ilmu hisab. Kita tidak merendahkan ilmu hisab, tidak. Karena tuan-tuan bilang nanti, tapi solat yang lebih besar Anda juga berdasarkan hisab. Sah? Iya enggak? Kan tuan-tuan azan nengok jam kan? Enggak nengok matahari. Salah tuan-tuan, bukan awak salah, bukan syariat salah. Itu masih dipermasalahkan sebenarnya. Cuman karena kita sudah percaya dengan jam, sehingga kita azan berdasarkan jam. Dan memang terbukti ketika azan maghrib tadi, antum ada nampak matahari lah? Kan enggak lah? Ketika azan isya tadi jam 7 berapa tadi? Jam 9 boleh 30 sekian, ada nampak syafa merah lah? Kan enggak nampak lah? Dan ketika azan zuhur jam 2:23, lah terkelinci matahari, lah tadi lantang lah, dah terkelinci. Makanya kita tidak masalahkan, kita tidak bermasalahkan. Tetapi kalau ternyata memang bermasalah jam itu, kita buang jam itu. Jelas? Kita kembali kepada ambil tungke, cacang di tanah tu. Nah, kalau lama miring so bayang-bayang berarti lah masuk ke tu zuhur. Lah 2 kali masuk ke tu asar. Lah ndak nampak matahari masuk maghrib. Cuman karena terbukti sama, maka kita kata. Nah, sekarang ru'yatul hilal dengan hisab. Samanya kalau sama awak temo, kalau ndak sama mungkin awak balik ke hisab. Ndak ada dalilnya kan? Adanya faqdurullah fahsibu. Ya akhi, lafaz sebuah hadis bila masih muhtamal tidak boleh jadi rujukan. Jelas? Harus dicari tafsirnya dari lafaz yang datang dari Nabi SAW. Maka tafsir faqduru lahu au fahsibuhu, yaitu dihitung dia, maksudnya adalah hitung 30 hari. Sebab hadis Abu Hurairah jelas mengatakan fa'akmilu Sya'ban, maksudnya hitung bulan itu sampai 30 hari. Ini tafsirnya, bukan hisab menurut ilmu astronomi. Jelas? Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, itu yang pertama, bila bertentangan antara ilmu hisab dengan ru'yah, maka kita tidak ragu memakai ru'yah, karena ini perintah Nabi SAW. Yang kedua, okelah dengan kecanggihan kita menghitung. Baik, kenapa hisab tidak pernah sama hasilnya? Hisab di Indonesia sajalah ormas terbesar, kok beda hisab Muhammadiyah sama hisab NU? Kok beda hisab wasliyah dengan tarbiyah? Apalagi sudah masuk hisab tarekat. Tarekat itulah lebih lagi. Sebagian mereka bilang syekh kami langsung ke rumah bulan. Jadi lebih cepat nampak anak bulan. Kan itu mereka, syekhnya langsung ke rumah bulan sehingga lebih duluan nampak anak bulan. Kalau kan tunggu bulan dulu kan. Bon ada bon nampak. Antu lambat malah. Tang bawah tengoknya nasilah langsung kata. Makanya mereka lebih dulu 3 hari gay. Ya. Dulu 3, puasa dulu 3 hari, akhir dulu 3 hari puluh. Ada lebih gay. Jelas ya? Itu memang sudah di luar luar mazhab.
luar jangkauan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita disuruh untuk menengok bukan untuk menghitung. Yang kedua, andainya benar ilmu hisab itu, kenapa hisab tidak sama? Selalu ada beda antara ahli ini dengan ahli itu. Berarti dia bukan ilmu pasti. Tapi kalau melihat ilmu pasti, menghitung 30 ilmu pasti. Nah, seandainya tersalah, ru'yat ini tersalah, tidak terlihat karena mendung, lalu disempurnakan 30 hari. Ternyata awak dipuasa di tanggal 1 Syawal. Dilihat hari, ternyata besoknya sudah hari kedua rupanya bulan Syawal, baru hari raya. Berdosa apa tidak? Berdosa apa enggak? Apa dek mandangnya? Hah? Saya joli-joli ke tidak joli? Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna. Tak joli ya? In nasina aw akhtana. Allah jawab wajabat. Aku terima. Jangan ambil beri demi dosa kalau lupa atau tersalah. Sayyiduna sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan. Diangkat dosa dari umatku karena salah atau terlupa. Dah, selesai masalah. Dan itu terjadi di zaman manusia atau di zaman generasi terbaik. Di saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerapkan sunnah Nabi ini, di ru'yah tak ada yang melihat, akhirnya sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari menjelang Ramadan nih. Akhirnya ternyata besoknya terlihat bulan sudah 2. Padahal mereka kemarin belum puasa. Apa kata Ali bin Abi Thalib? La alaikum faqad amiltum bima amara rabbukum. Tidak berdosa kalian sebab kalian melaksanakan yang disuruh oleh Rabb kalian. Dah. Kan Allah yang suruh begitu. Lihat, kalau nampak pasok atau ayo, kalau tidak nampak sempurnakan bulan 30 hari. Dosa jawab. Nah, kalau sempat hisab salah, kena wangi tak? Kalau sempat kita berpedoman kepada hisab, lalu salah hasilnya, berdosa apa tak? Berdosa. Apa sebab? Lain don disuruh, lain don yang dibuat. Suruh nengok, dia tong dah. Jadi oleh sebab itu, lain disuruh, lain dibuat. Oleh sebab itu, maka kembalilah kepada apa yang Allah inikan. Yang ketiga, bahwa urusan ini karena urusan orang banyak, maka yang berhak mengumumkan itu adalah pemerintah. Siapa pemerintah awak? Siapa presiden? Itu tak cayo kayaknya. Ini tak cayo kayaknya. Apa dia kalah? Bapak tu ini puasa enggak? Puasa enggak? Salatnya enggak? Baik. Berarti dia yang punya kuasa untuk mengumumkan itu. Kalau beliau umumkan, kita ikuti. Kalau tidak, kita masih puasa. Kecuali tuan-tuan enggak. Wih, kecuali enggak ngaku. Enggak diakuinya pemerintah yang sah. Lain, berarti wajib ditaati. Nah, kalau tidak akui sah itu urusan tuan-tuan lagi dan atur. Nah, kalau memang kita akui dia sebagai pemerintah yang sah, maka hak mengumumkan ada padanya. As-sawmu yawma yasumun nas. Dalam riwayat lain, yawma yasumul imam. Hari puasa itu adalah hari berpuasanya seluruh masyarakat, bukan sebagian. Sampai-sampai para fuqaha menyebutkan, andainya seseorang melihat hilal, bukan menghitung. Hitung tidak masuk.
melihat hilal, lalu dia laporkan. Dalam hal ini kita laporkan ke Kemenak, ya, baik tertulis maupun lisan. Lalu orang Kemenak tidak terima kesaksian kita. Apa sebab? Uang tak BSK. Santan turiknya kalau bekerja tak ada SK, tak ada temu. Tapi pas beribadah beramal dibuat juga. Tak ada SK dari Allah Taala tetap juga dibuat. Padahal kalau awak tak BSK tak ada gaji, tak temu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tak diterima. Maka boleh tak saya mengumumkan? Boleh tak? Tidak. Kalau diumumkan berarti terhitung melawan puasa. Oleh sebab itu saya hanya boleh mengamalkan sendiri tanpa harus mengumumkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita memang sangat berharap kepada para petinggi. Ini masalahnya di para petinggi untuk menurunkan ego akademisi, ego organisasi, ego, dan segala egonya. Ya, kita tidak payah. Tunduknya kan hanya ke Nabi SAW. Ini yang kita harapkan. Kalau kita yang di bawah-bawah ini kan ikut yang di atas, ikut yang di atas. Kita tidak bisa buat kebijakan. Kalau kita tidak ngikut nanti dikeluarkan. Oleh sebab itu maka kadang-kadang kita kan tidak siap dikucilkan, tidak siap kadang-kadang diinterogasi, diinvestigasi. Kamu tidak ikut organisasi lagi, kan tidak siap. Tentu saja kepada para petinggi. Karena kita masalahnya bukan masalah pintar atau tidak, berguna atau tidak ilmu itu. Tapi dalam bab ini sudah jelas koridor yang Nabi buat. Pertama, lihat. Kedua, sempurnakan. Ketiga, yang berhak mengumumkan adalah yang berkuasa. Tidak semuanya. Yang punya hak eksekusi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesadaran dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik walhidayah. Sunah mudah menjawab yang seperti itu, tapi dia bertanya kepada laisau padahal tak laisau dah. Ya, tak laisau dah. Dah. Nah, ini memang awak memang suku sepakat untuk tidak sepakat. Menyeleo berbeza. Ya. Dan masing-masing kita punya itu. Ya punya itu. Sopo lah di mana ngaji ada semangat bezo pada yang lain. Jangan itu yang ditonjolkan. Tonjolkanlah hal-hal yang membuat kita bisa bersama, bersatu, berukhuwah dan berusaha meninggalkan segala hal yang memecah belah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.